Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sujud sahwi dalam salat sunnat. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya tetap disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi di dalam salat sunnat sebagaimana dalam salat fardu, salat wajib, apabila didapati sebab-sebab untuk melakukan sujud sahwi tentunya. Hal itu dikarenakan keumuman dari penyebutan salat di dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang sujud sahwi tanpa membedakan ya antara salat fardu maupun salat sunat, demikian. Dan memang tidak ada ya pembedaan, ya tidak ada dalil tentang pembedaan antara salat fardu dan salat sunat tersebut. Ada riwayat yang berasal dari Abul Aliyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in yang ungkapan beliau ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq, namun dimausulkan atau disambung oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Abul Aliyah rahimahullahu taala mengatakan, ra'aitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yasjudu ba'da witrihi sajadataini. Abul Aliyah rahimahullahu taala mengatakan, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah sujud setelah salat witirnya dengan 2 kali sujud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya sujud tersebut adalah sujud sahwi karena 2 kali sujud, dan itu di akhir dari salat ya. Dan salat yang dilakukan adalah salat witir. Ini menunjukkan adanya ya pensyariatan ya sujud sahwi di dalam salat sunat ketika didapatkan sebabnya. Demikian pula ada riwayat dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan radhiyallahu anhuma, idza auhamta fit tatawwu'i fasjud sajadataini. Nah, ungkapan beliau ini disebutkan juga di dalam disebutkan oleh Ibnu Abil Mundhir dalam kitab Al-Awsat
dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apabila engkau mengalami keraguan di dalam salat sunatmu, maka sujudlah 2 rakaat. Sujudlah dengan 2 kali sujud, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita berlanjut kepada pembahasan terkait dengan hukum-hukum sujud sahwi dalam salat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila ya melakukan sholat berjamaah, terkadang bisa jadi kelupaan, ya, itu terjadi bagi imam maupun bagi makmum, ya, di dalam sholat berjamaah tersebut. Nah, pembahasan ini akan kita bagi, ya. Yang pertama, ya, pembahasan terkait dengan apabila imam yang mengalami kelupaan. Ya, apabila imam yang mengalami kelupaan. Bagaimana apabila imam yang mengalami kelupaan? Nanti ya kita akan bahas. Nah, setelah itu adalah bagaimana apabila makmum yang di belakang imam mengalami kelupaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila imam yang mengalami kelupaan, maka di sini ada beberapa hal, ya, yang mesti untuk dilakukan. Yang pertama adalah bagi makmum disyariatkan untuk mengingatkan imamnya tatkala imam lupa. Ya. Bagi laki-laki, ya, makmum laki-laki maka dengan ucapan tasbih subhanallah. Bagi makmum perempuan maka itu dengan menepukkan tangan pada, ya, anggota tubuh yang ada yang lainnya. Ini menurut jumhur ulama, ya, berbeda dengan Imam Malik, ya. Jadi, dan ini dalil yang kuat demikian. Berdasarkan hadis Sahal, ini adalah pendapat yang kuat berdasarkan hadis Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia bersabda, siapapun yang mendapatkan kelupaan, ya, dalam salatnya, siapapun yang mendapatkan, ya, kelupaan, ketertinggalan dalam salatnya, yaitu salat berjamaah, ya, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah, demikian. Dalam lafaz yang lain disebutkan idza nabakum amrun falyusabbih ar-rijalu, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada satu perkara yang terluputkan oleh kalian, ya, maka hendaklah laki-laki itu bertasbih, ya, subhanallah, ucapan seperti itu. Dan ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i." Tasbih itu bagi laki-laki, itu makmum laki-laki, dan menepukkan tangan pada anggota tubuh yang lainnya itu bagi perempuan, ya, itu makmum perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adapun dalam pendapatnya ulama-ulama mazhab Maliki, laki dan perempuan itu sama-sama bertasbih, ya, makmum perempuan, makmum laki-laki sama-sama yang melakukan tasbih, dan pendapat mereka dimakruhkan bagi perempuan untuk, ya, memukulkan tangannya pada anggota badan yang lainnya, demikian. Namun tentunya hadis yang sudah kita sebutkan ini sebagai sebagai kebenaran yang harus pantas untuk diikuti, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang berikutnya adalah hendaknya imam itu mengambil perhatian terhadap,
peringatan yang dilakukan oleh makmum sekaligus mengikuti mereka, ya. Jadi perhatian. Imam mengambil perhatian terhadap ya peringatan makmum yang dilakukan sekaligus ia mengikuti mereka, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasanya apabila imam menambah dalam sholatnya sementara dia yakin atau dia merasa benar menurut ya persangkaan kuatnya dan makmum menyangka bahwasanya sholat itu bertambah sesungguhnya, maka ya tidak perlu imamnya memenuhi peringatan dari makmumnya karena dia merasa yakin atau kuat persangkaannya bahwasanya dia benar, ya. Nah seperti itu. Nah ini menurut jumhur ulama demikian, ya. Jadi memang karena imam yang memimpin, imam yang mengambil kendali, ya, maka tindakan dia itu atas dasar keyakinan atau persangkaan kuatnya sendiri, demikian, ya. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, imam harus mengikuti ya makmum, bukan mengikuti pendapat pribadinya, tapi mengikuti makmum karena jumlah makmum lebih banyak, ya, kecuali ya makmum dan imam sama-sama satu orang atau dua makmumnya, demikian, ya. Ini menurut ulama mazhab Maliki, ya, apabila jumlah makmum ini lebih banyak tatkala mereka mengingatkan imam, ya, maka imam itu meninggalkan apa yang diyakininya dan kembali kepada apa yang diingatkan oleh makmumnya karena jumlah mereka banyak, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalam kondisi tentunya imamnya apabila yakin atau dalam persangkaan kuatnya dia benar, ya. Apabila imamnya ternyata dalam kondisi dia ragu, maka wajib bagi dia untuk ikuti makmum, ya. Itu tadi kondisinya adalah ya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama tatkala imamnya itu merasa benar dengan persangkaan kuatnya atau dia yakin dia benar, ya. Makmum mengingatkan walaupun banyak, maka jumhur ulama mengatakan apa? Tetap ya imam berbuat atas dasar ya keyakinannya, demikian. Dia ikuti keyakinan dirinya, perasaannya atau persangkaannya. Adapun dalam mazhab Maliki tadi disebutkan adalah ya wajib bagi imam untuk mengikuti makmum karena jumlah makmum lebih banyak, ya. Maka itu katanya yufidul yakin, yang memberikan faedah keyakinan. Nah seperti itu. Nah berbeda halnya apabila ternyata imamnya ragu, ya. Nah begitu diingatkan oleh makmumnya, maka wajib bagi dia untuk ngikutin makmum, ya. Berdasarkan hadis ya kisah Dzul Yadain, ya, yang sudah kita sebutkan. Baik, ya. Nah ini pendapat jumhur ulama. Malah di sini yang berbeda adalah ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i mereka memandang bahwasanya harus dibangun di atas keyakinan, ya, bukan menoleh kepada apa yang diingatkan oleh makmum, demikian. Apa yang yakin? Ya, permasalahannya adalah tadi dalam kondisi imamnya ragu, demikian. Begitu diingatkan oleh makmum, ya mestinya ya menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah keliru karena ada yang pihak lain yang mengingatkan. Lebih-lebih dia dalam kondisi imamnya dalam kondisi mengalami keraguan. Nah seperti itu. Baik, ya. Pendapat jumhur ulama itu lebih utama, ya, untuk diikuti, ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, apabila imamnya lupa dan imamnya melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya.
ya, wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Begitu makmumnya juga mengalami kelupaan lalu ngikutin si imam, atau ketika imamnya yang lupa sendirian, ya, sementara makmum tidak. Contoh kalau makmum juga ternyata sama-sama ngikuti imam yang lupa tadi. Contohnya adalah ya, naik sama-sama ke rakaat kelima, padahal sholatnya cuma 4 rakaat demikian. Semuanya ikut naik. Lalu ternyata sang imam balik lagi karena menyadari bertambah ini rakaatnya sudah 5 demikian. Maka ketika ternyata semuanya sudah berdiri ke rakaat kelima, maka imamnya teringat ketika masih berdiri, maka dia bangkit, lalu dia duduk, bergerak duduk. Maka makmum pun ikut duduk demikian. Dan makmum bersama dengan imam ya, itu sujud sahwi. Nah, makmum wajib mengikuti. Nah, gitu juga kalau seandainya imam yang salah, dia berdiri, ya, dia salah, dia lupa, ya, dia sendirian berdiri ke rakaat yang kelima berdiri, ya, contohnya dia bangkit berdiri Allahu Akbar ke rakaat kelima, sudah sempurna, ya kan? Kemudian makmum bangkit, ternyata makmumnya dia tasyahud akhir, semua makmum tasyahud akhir, mereka ini tasyahud akhir. Maka mereka serentak pun ya, atau mereka mengatakan subhanallah, mengingatkan si imam. Imamnya masih bersekukuh. Namun ketika kali kedua contohnya si imam diingatkan kembali subhanallah, padahal dia hampir selesai baca Al-Fatihah, dia pun mencoba mengingat-ingat, ternyata betul dia bertambah ini. Ya. Maka imam wajib untuk kembali ke posisi tasyahud akhir demikian, ya. Nah, di sini ya, ketika imamnya ya walaupun sendirian dia yang keliru, salah, dia sujud sahwi si imamnya, maka makmumnya walaupun makmum tidak lupa, maka tetap juga wajib ngikutin imam yang sujud sahwi. Berkata Ibnu Mundhir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Awsat, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna 'ala al-ma'mumi idza sahal imamu fi salatihi wa sajada an yasjuda ma'ahu. Wa hujjatuhum fihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Wa li'anna al-ma'muma tabi'un lil-imami wa hukmuhu idza saha wa kadzalika idza lam yashu. Demikian, ya. Berkata Ibnu Mundhir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Awsat, telah bersepakat ya, setiap orang dari kalangan ulama yang kami menghafal ilmu mereka, ya, dari mereka, bahwasanya wajib bagi makmum apabila imam lupa dalam salatnya dan imamnya sujud, ya, wajib untuk mereka juga sujud makmumnya wajib sujud bersamanya. Dalilnya adalah ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, ya, yang artinya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, demikian. Dan dikarenakan makmum itu mengikuti imam, dan hukum makmum itu hukum imam apabila dia lupa, demikian pula apabila tidak lupa. Wallahu taala alam, ya, seperti itu. Tapi berbeda ya halnya apabila ternyata imam, ketika imamnya yang dia salah sendirian. Contohnya kasus tadi di mana imamnya naik ke rakaat kelima sendirian, sementara makmum masih bertahan, dan makmum itu mengingatkan subhanallah berulang, subhanallah, bahkan imamnya sampai selesai Al-Fatihah, ya, di rakaat kelima tadi itu. Lalu ternyata dia sadar, maka dia kembali ke posisi tasyahud akhir. Nah, yang salah hanya imamnya saja, makmum tidak salah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila ternyata sujud sahwinya
sang imam tersebut itu dilakukan ya setelah salam. Jadi salam dulu imamnya, makmum juga ikut salam. Maka wallahu taala alam, makmum yang tidak melakukan kesalahan sebagaimana imam melakukan kesalahan, ya, itu tidak wajib untuk mengikuti sujud sahwinya imam setelah salam karena sudah salam. Berbeda halnya apabila ternyata imamnya sujud sahwinya sebelum salam, maka tetap wajib bagi makmum untuk ikut sujud sahwi sebelum salam, demikian ya. Kenapa? Karena makmum tidak salah, imam yang keliru, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah apabila imam itu mengalami kelupaan namun dia tidak sujud sahwi, ya. Apakah makmum wajib untuk melakukan sujud sahwi juga? Apakah makmum masih wajib melakukan sujud sahwi? Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Pendapat pertama adalah pendapat Atha bin Abi Rabah, Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib ya bagi makmum untuk sujud sahwi tatkala imam tidak sujud sahwi. Karena itu merupakan bentuk menyalahi imam. Jadi kalau imamnya nggak sujud sahwi, ya makmum jangan sujud sahwi. Demikian. Karena yang salah cuma imam. Demikian. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Muhammad ibnu Sirin, Qatadah, ya Auza'i, Malik, Imam Malik, Lais, Imam Syafi'i, Abu Saur, satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwasanya makmum tetap sujud sahwi walaupun imam tidak sujud sahwi. Ya. Alasan mereka dikarenakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang bagi mereka dan bagi sang imam, bagi makmum dan bagi imam, demikian. Maka tidaklah gugur dari mereka dengan tertinggalnya ya hal tersebut ya oleh imam yang kelupaan, maka wajib baginya untuk melakukannya, demikian ya. Demikian pula bahwasanya setiap orang itu wajib untuk menunaikan kewajiban dan apa yang wajib baginya, ya. Maka tidaklah gugur hal tersebut kecuali dengan melakukannya, demikian ya. Jadi bukan berarti menurut pendapat yang kedua ini imamnya lupa lantas makmumnya tak perlu melakukannya, ya, karena imamnya ternyata tidak melakukan seperti itu. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan terkait dengan sujud sahwi. Namun masih tersisa sedikit pembahasan ya terkait dengan sujud sahwi ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Contohnya seperti ya yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, apakah makmum yang masbuk ya dia itu sujud sahwi juga bersama dengan imam? Nah, ini akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian kondisi yang berikutnya apabila ternyata yang lupa itu bukanlah imam tapi makmum, bagaimana? Demikian ya. Jadi pembahasan tentang kalaulah imamnya yang mengalami kelupaan, ya. Nah, ini bahasan yang kita sebutkan tadi sekitar ada sudah 4 ya, sudah 4 yang sudah kita bahas. Insyaallah taala kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang, ya, terkait dengan kelupaan yang terjadi pada imam, ya. Kemudian
makmum yang masbuk apakah harus sujud bersama dengan imam? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih membahas tentang sujud sahwi. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya sebaiknya kita cukupkan saja, ya kita tidak melayani pertanyaan yang masuk, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa, yuk mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Pahalanya kita dibangunkan sebuah rumah di surga. Pahalanya minimalnya 700 kali lipatnya. Pahalanya akan terus mengalir walaupun, ya, kita telah tiada. Masih hidup mengalir, telah tiada mengalir juga. Ya, dengan syarat tentunya dimanfaatkan. Demikian. Insya Allah tatkala dimanfaatkan kita akan mendapatkan pahala yang mengalir. Baik, ya. Mari kita berdonasi, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Dan Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.